Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 37. Pusing itu masih tersisa hingga membuat subuh Gus Afas kesiangan. Wudhu di kamar mandi dan sholat sendiri di ruang tamu yang lengang. Ia mengusap wajahnya yang basah dengan handuk LA Lakers baru. Melirik jam Hudson Rocket itu yang seolah menatapnya beku, turut marah menjadi sekutu bagi sang pemberinya. Tapi semua itu buyar kala ia menemukan pesan baru dari Kang Khodam Banyu Kuning yang muncul di HP-nya. Nyuwun sewu Gus, Neng Mazarina baru saja keluar dari dalam menaiki mobil. Pesan itu berarti ia punya kesempatan untuk menemui Mazarina, karena selama ini Maza mengunci diri di kamar dan sulit ditemui oleh siapapun. Gus Afas bergegas menyalakan mesin mobil, sejurus kemudian Ford merah telah meluncur kembali menuju Banyu Kuning bersama pikirannya yang berkecamuk. Jalanan terasa panjang dan panas meranggas. Bayangan Mazarina dan Mesyarah memenuhi benaknya. Sama-sama tersenyum, sama-sama menyeduhkan kopi. Sama-sama membopong Alia dan melingkarkan tangan ke pinggangnya. Ternyata begini rasanya mencintai dua perempuan sekaligus. Begitu mahalnya keadilan itu, begitu sulitnya menjadi orang yang adil. Bayangan Mazarina belajar memasak di dapur menyeruak, membawakan semangkuk mie kuah yang ia buat dengan susah payah. Mazarina menambahkan berkedil di atas mangkuknya. Kamu gak takut suamimu gendut? Sekarang kok hobi banget kasih aku menu baru. Buatan mas, serius. Lebih gendut lebih hangat mas. Ngece. Lah kok berarti aku yang ramping ini tidak hangat? Lalu Gus Afas menyingkirkan piring dan sendoknya, mulai mendekati Mazarina yang tengah mencuci tangan. Ia rengkuh tubuh Mazarina dalam dekapannya. Begini kurang hangat? Aduh mas, daharannya dihabiskan dulu. Jawab dulu, kurang hangat gak? Rasanya terlalu panas mas, malu kalau dilihat AC. Mazarina mengendurkan pelukannya tersipu dengan manja. Lalu bayangan Mesyarah membawakan sepiring tempe kemul dengan kopi hitam gantian menyelinap. Menemaninya memandang gunung sumbing dari gubuk asri belakang rumahnya. Mendengarkan gemericik air dari dalam kolam Pak Bustomi. Mendengarkan gemericik air dari kolam yang Pak Bustomi buat. Saat itu, ia dan Mesyarah tengah memperdebatkan siapa nama anak mereka. Lalu di ujung cengkrama itu, ia menyuapi secuil demi secuil tempe karena Mei mulai cemburu dengan mimiknya yang kurang fokus teringat Mazarina. Ia lalu harus berusaha menggombal yang kemudian menciptakan senyum mereka di wajah Mesyarah yang sedang hamil tua. Ia masih ingat tangan lentiknya yang begitu terampil mengulek dan mengiris bumbu, menyiapkan rempah-rempah demi mengungkapkan keromantisan dalam bentuk kuliner. Membaui aromanya berdua dan lalu makan dalam satu meja dan saling menatap dengan mesra.
Mengingat dua momen itu membuat kepalanya pusing. Ia berhenti di pinggir jalan raya, takut kehilangan fokus saat menyetir. Dan tiba-tiba ia ingat keinginannya yang telah lama terpendam, yaitu untuk sowan kepada putra Kiai Mabrur, seorang kiai kaya raya pelaku poligami dengan 3 istri yang terkenal sangat rukun. Kebetulan desa beliau telah dekat dari tempatnya parkir. Mobilnya segera berputar memasuki ganggang desa kediaman Kiai Mabrur. Gus Afas tak sabar ingin mendapat nasihat dari dzurriyyah, orang-orang yang telah berhasil mengaplikasikan kerukunan dalam keluarga. Pertama kali memasuki area pesantren, mata Gus Afas menangkap pemandangan istri pertama Kiai melenggang bersama istri kedua menuju balai desa. Keduanya tampak ngobrol asik layaknya teman sejawat. Gus Afas tahu keduanya adalah Bunyai karena pernah bertemu dalam sebuah acara. Desas-desus yang beredar, kabarnya istri 1, 2, dan 3 sudah sering berangkat kondangan bersama. Bahkan tidak hanya sekali 2 kali berangkat ziarah ke Mekah bertiga. Gus Afas sengaja menuju dalam Gus Rozi, putra sulung dari istri pertama Kiai Mabrur yang sudah akrab dengannya di organisasi. Lelaki umur 40-an tahun itu tergopoh-gopoh menghampirinya, diikuti anak kecil di belakangnya. "Sugeng Gus, mimpi apa saya Gus? Siang-siang jenengan rawuh kesini." "Hehe, maaf Gus kalau selama ini jarang silaturahim." "Monggo Pinara." Ia memerintah santri membuatkan minum, sementara dirinya menemani Gus Afas di selasar. Anak kecil itu masih bermain di sampingnya. Gus Rozi terkenal humoris, ramah, dan sering menerima ragam tamu di rumahnya mirip sekali dengan karakter ayahnya. "Ini putra nomor pinten?" jemari Gus Afas menunjuk anak kecil di belakang Gus Rozi. "Iyalah, ini adik saya, bukan anak. Kan jenengan tahu saya menunggu 7 tahun untuk punya anak. Sekarang masih dalam kandungan." "Oh, nggih Gus, saya ingat. Ternyata jenengan 40 tahun masih punya adik usia 5 tahun toh Gus. Jaraknya jauh nggih." "Lu alah, ya iya, wong ini adik dari lain ibu, dari istri abah yang ketiga." Seketika itu Gus Afas ternganga. Ucapan itu terdengar seperti tanpa beban. "Dekat sekali dia dengan jenengan Gus." "Ya harus begitu, kalau tidak saya ajari dekat begini nanti tidak mempresentasikan ayat Quran." "Tapi bukankah itu sulit Gus?" "Poligami memang butuh perjuangan. Orang yang membayangkan poligami itu biasanya yang enak-enak saja. Tinggal memilih istri, menikmati semua itu, tapi lupa sama perjuangannya." "Begitu ya Gus? Apakah kemampuan tiap istri berbeda-beda dalam menyikapinya?" "Saya tidak tahu secara pastinya bagaimana, tapi saya lihat sendiri Gus. Apa itu bisa membahagiakan ketiga istrinya." "Masya Allah, bagaimana caranya Gus?" "Ya jangan tanya saya, wong saya sendiri gak berani poligami setelah ditanting sama abah. Katanya, kowe kalau tidak kuat, tak usah poligami. Dengarkan, tak usah poligami." "Oh, apakah Kiai Mabrur yang bilang begitu?" "Iya Gus, meski beliau poligami, tapi wacana kesehariannya itu perjuangan, tirakat. Istri banyak bukan untuk dipamerkan atau untuk senang-senang Gus. Ini saya berbicara selaku murid ya, bukan sebagai anak yang memuji abahnya. Jadi istri kedua dinikahi itu karena beliau ditinggal mati suaminya sudah 3 kali. Hingga dia disebut perempuan istilahnya apa ya, yang kalau menikah suaminya pasti meninggal. Karena dia
tak juga menikah. Suatu hari Abah dan Umi berembuk dan terjadilah lamaran itu. Istri kedua juga membantu ibu mengajar di sini karena waktu itu pesantren masih kurang tenaga pengajar. Oh, Masya Allah, begitu ya. Lalu istri ketiga Gus, dia perawan yang terkena jin Gunung Kidul. Ayahnya alumni sini, jadi sering curhat perihal anaknya itu. Tidak sembuh-sembuh. Sampai usia 36, belum ada yang berani menikahinya. Padahal dia bisa ngaji, hafidhuh. Tapi ya ambuh, jinnya terlalu kuat jadi gak keluar-keluar. Lah anehnya setelah disuwuk sama Abah kok sembuh. Heran saja, jinnya cuma takut sama Abah. Kemudian beliau tiap kali berobat ke sini terus. Akhirnya orang tuanya minta sama ibuku supaya anaknya diperistri kiai saja. Gak tahu saya kenapa ibu mengiyakan. Masya Allah. Lagi-lagi Gus Afas hanya berucap kata yang sama. Ya nyerempet dengan kisah saat Saudah binti Zam'ah hijrah ke Mekah ikut suaminya. Lah tiba-tiba suaminya meninggal dalam peperangan membela Rasulullah. Sementara Saudah ini sendiri yang tidak ada yang menanggung. Sudah tua pisan. Saat itu Madinah dan Mekah juga sama-sama dalam keadaan genting. Kalau tidak diopeni dan digarwa Rasul, wanita itu nelongso. Ya toh Gus, memang poligami pada zaman itu salah satu penyelamat perempuan lemah. Seperti halnya pernikahan Nabi dengan Hindun alias Ummu Salamah yang juga janda beranak banyak. Nggih Gus, leres. Ya, tapi Abah itu apa-apa ya yang ngatur ibu. Masalah uang milik Abah itu yang pegang ibu. Nanti yang kasih uang madunya ya ibu. Oh, ngaten. Ya, wong Abah itu semua harta diserahkan ibu. Abah minta uang ya lewat ibu. Meski itu hartanya Abah sendiri, karena ibu yang pandai mengatur semua itu. Perjuangan poligami untuk sakinah itu berat Gus. Istri 3 harus bisa dibahagiakan semua, harus terkait dengan ibadah harian juga. Lah kalau ibadah saja belum konsisten, damel nopo punya istri 3? Astagfirullah, wong legan golek momongan itu. Leres Gus, Abah kan selalu pengen membahagiakan banyak orang, masyarakat luas dan alumni-alumni. Nah, hati yang seperti itulah beliau aplikasikan dalam rumah tangga. Jadi semua tenang dan tentram. Logikanya begini, orang itu kalau baik dengan manusia yang tidak ia kenal saja pengen melakukan kebaikan, menyenangkan, opo maneh terhadap istri-istrinya. Macam Waliyowo dan para Habib tanah Yaman. Beliau poligami tapi gak ada yang berani mengkritisi karena hidupnya turah-turah, adem, bahkan dibanding orang biasa yang beristri 1. Sebaliknya, orang itu kalau jahat bahkan sama istrinya sendiri aja ia tega membunuh. Astagfirullah, nggih Gus, matur nuwun katan jenengan sudah berbagi. Belum ada 1 jam saya udah dapat banyak ilmu. Sami-sami Gus Afas, saya juga suka jenengan mau rawuh. Monggo pisang gorengnya keburu dingin. Gus Rozi menyodorkan sepiring gorengan dan buah-buahan lebih dekat. Gus Afas berbahasa basi mencopotnya 1. Oh iya, kalau boleh tahu, apakah jenengan sedang ada masalah Gus? Setelah menimbang-nimbang lama, akhirnya Gus Afas pun bercerita panjang lebar tentang masalahnya. Perihal kepergian Mazarina dan penghentikan Abah Yai Mansur berkaitan dengan Ridho, juga kemarahannya semalam pada Mesyarah, karena ia berharap mendapatkan nasihat dari Gus Rozi. Siapa tahu pertemuan ini dapat meneguhkan perjalanannya untuk tetap membina bahtera rumah tangga
dalam koridor poligami. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mungkin jenengan ini memang belum kuat poligami, Gus. Belum kuat mental. Orang poligami itu urusannya selain kudu hartanya melimpah demi mencukupi nafkah dan pendidikan semua anaknya, mereka sayupnya juga memiliki hati yang tidak mudah dijerat oleh duniawi, agar seimbang dalam memperlakukan istri-istrinya. Logikanya kalau mentalnya memberi kepada istri, akhirnya kan jadi tidak kekanakan menuntut sesuatu dari sang istri. Nah, kalau sudah kuat mental, keadilan bisa diwujudkan. Ya kan sang suami dekat dengan Allah, urusannya bukan cuma syahwat, nanti pengaruhnya beda. Kehidupan yang dijalani juga beda. Gus, yang susah itu kadang-kadang ada orang yang belum makomnya poligami, dia pengen poligami. Rupanya ketidakmampuan suami dalam mempraktikkan poligami berkaitan erat dengan psikis istri. Dan susahnya lagi, orang-orang melihat praktik poligami yang gak adil itu selalu dikait-kaitkan dengan agama. Dikira semua orang poligami itu kayak gitu semua po. Ujung-ujungnya merasa janggal dengan poligami Nabi. Lalu muncul tulisan-tulisan yang mencampur adukan antara kaosnya pelaku poligami dengan syariat. Lama-lama yang baca pada suudun pihak uyah sama pelaku poligami, dipikir kabeh poligami itu cuma urusan selangkangan saja apa? Astagfirullah. Orang zaman sekarang kan gak mesti tahu sejarah poligaminya Rasul toh Gus. Juga salahnya orang yang poligami pada gak nurut agama. Jadi menodai dan merusak stigma di hadapan masyarakat. Karena opsi poligami itu cuma dipakai saat darurat dan bagi yang mampu adil saja. Yang sudah makome dan hanya orang khusus di antara miliaran manusia di muka bumi. Lah kok penak ngamalke poligami alasannya sunnah. Kalau bicara sunnah, bukankah monogami juga sunnah? Gus Afas mengangguk lesu. Gus, memang kenyataannya Rasulullah hidup dalam poligami hanya 8 tahun. Sementara hidup dalam monogami selama 25 tahun. 3 kali lipat lebih lama daripada masa poligaminya. Sepertinya jenengan memang belum kuat poligami, Gus. Sekali lagi Gus Rozi mengulangi intisari dari ucapannya yang panjang lebar. Saya yang anak dari Abah Mabrur aja gak berani poligami, Gus. Takut dicap menistai agama. Wong menghina Allah itu gak harus dengan nginjek Al-Quran. Menggunakan dalil Al-Quran untuk membenarkan syahwat itu juga bentuk penghinaan pada Allah. Iya toh? Gus Afas menghela napas berat, mengiyakan seluruh ucapan itu. Ucapan Gus Rozi yang ceplos-ceplos memunculkan berbagai asumsi dalam benak Gus Afas. Ketika matahari sudah mulai condong tepat di atas ubun-ubun, Gus Afas pamit undur diri untuk meneruskan perjalanan ke Tuban. Kata-kata Gus Rozi diam-diam telah membuatnya bimbang setengah mati. Ia teringat pertama kali melibas jarak bersama Mei, memandang langit yang pekat dari peraduan yang sama, bercanda dengan kikuk mencari topik yang agar saling nyambung, menikmati kopi yang dibuat oleh tangan gadis pemalu di awal pernikahan. Ia masih ingat raut wajah polos itu takut mendongakkan muka dan berulang kali ia menyadarkan Mei agar rileks karena kini ia adalah suaminya. Hingga jarak-jarak itu kian menghilang seiring berjalannya waktu, hingga ia menemani Mei melahirkan Alia. Ia rindu tangisan Alia yang mewarnai hari-harinya, aromanya yang memenuhi rongga hidung dalam gendongan sang ibu yang tersenyum manja berdiri di ambang pintu kamar.
Bayangan itu masih memenuhi benaknya hingga sampai pada gerbang pesantren Al-Huda. Kang Khodam yang memberikan kabar padanya sudah berdiri di depan koperasi. "Neng Maza sudah kundur?" tanya Gus Afas. "Sampun Gus, sekarang beliau sedang di gedung Syatoria. Kamu bisa bantu saya? Tolong kondisikan gedung supaya sepi, karena saya mau menemui Neng Maza." "Nggih Gus." Langkah kaki Gus Afas perlahan membawanya sampai gedung Syatoria, yang letaknya di antara dalam kiai dan gedung pesantren putri. Dari jendela-jendela gedung yang berderet itu nampak taman yang indah mengelilingi makam Simbah Kiai Huda. Di samping jendela yang menghadap pada makam dikelilingi berbagai macam bunga indah itu, tempat Neng Maza duduk menghadap kiblat membawa Al-Quran dalam genggamannya. Gus Afas berdiri mematung, bergeming memandang perempuan anggun dan cantik yang telah sudi menemaninya mengarungi hari-hari yang pelik. Ia mengenakan pashmina peach dengan dress rumbai hitam. Jemarinya tak mengenakan perhiasan termasuk cincin mergaan itu. Perempuan itu tak juga menoleh. Ia masih khidmat dengan bacaannya. Menit demi menit hingga puluhan menit, tak menyadari kehadiran seseorang yang sedang memandangnya begitu lama. Lalu Gus Afas beranjak memetik beberapa bunga di ujung makam. Ia gabungkan menjadi satu dengan lilitan tangkai menyerupai buket. Baru saja ia selesai merangkainya, matanya menatap Mazarina menaruh mushaf di atas meja dan mulai berdoa. Gus Afas menghampirinya sejengkal demi sejengkal. Ketika santri yang berlalu lalang di makam mulai tak terlihat dan gedung berangsur sepi, saat itulah Gus Afas semakin mendekat, melenyapkan jarak dari sosok Mazarina hingga doa-doa yang ia rapalkan mulai terdengar. Mula-mula doa terdengar pelan. Lama-lama perempuan itu menangis sesenggukan dengan nafas tersengal-sengal. Ia menunduk dan memijit pangkal hidungnya, hingga air matanya terjatuh di lantai. Sekonyong-konyong tangan Gus Afas merungkuh tubuh Mazarina, memeluknya dari belakang, dengan satu tangan membawa buket. Kini ritme degup jantung nafas keduanya saling berlomba di balik desau angin. Mazarina hendak meronta melepas pelukannya yang semakin erat. Kepala Gus Afas disandarkan ke pundaknya. Hembusan nafasnya begitu hangat menyapu pipi Mazarina. Entah perempuan itu tak tahu harus sedih atau bahagia, ia masih terus saja terisak, yang akhirnya lunglai membiarkan lelaki itu terus mendekapnya. Abadan yuharrikuni ilaihi tasyawuku, jismi bihu mashturatun manhukuhu, lakin akhiltu dibuktihi wa ka'annani alifun wa laysa bi mungkinin tahrikuhu. Tolong sampaikan salam untuk kekasihku yang cantik jelita. Katakan bahwa aku rindu dan tetap memilikinya. Kerinduan itu telah membuatku resah dan gelisah, hingga badanku kurus laksana huruf alif yang tak berharokat karena jauh darinya. Gus Afas membisikkan syair ke telinganya, menunggu sepatah reaksi dari Mazarina yang masih membisu. Ia lekatkan buket bunga itu di dada Mazarina hingga menyentuh dagunya. Akhirnya Mazarina membalas dengan syair lain. Wal qalbu imma talan tanfa'ahu mau'idah, kal ardi in sabaqat lan yanfa'al matara.
Bila hati telah mati, tak ada gunanya dinasihati. Bagi tanah gersang, hujan datang pun sudah tak ada gunanya. Gus Afas mengelus jemari-jemari itu lembut. Jangan lupa, aku masih tetap lelaki yang paling memahamimu di muka bumi. Tak akan pernah ada yang menandingi, bisiknya lagi. Jangan mau diburamkan oleh fata morgana yang hanya punya cinta sekelumit. Tidak teruji sayang. Mas Zerina terkekeh memandang taman di luar sana. Seekor kupu-kupu hingga di tepi jendela lalu terbang kembali mengitari bunga kenikir. Cinta sekelumit, tidak teruji, dan fata morgana itu pernah memohon-mohon untuk hidup bersamaku dengan mengadopsi bayi loh mas. Apa pernah Mas Afas begitu? Dekapan Gus Afas mengerat. Jemari-jemarinya menekan pinggang dan lengannya kuat. Kata-kata itu memercikkan cemburu di dadanya. Rayuan alay macam itu biasa dilontarkan artis-artis Hollywood. Nggak cuma rayuan. Biasanya mereka sekalian ngasih Lamborghini atau bungalow sama pacarnya. Tapi apa kabar 2 tahun kemudian? Tiba-tiba media ramai mengabarkan perceraian mereka. Tega banget. Ucapan gombal yang belum tentu terbukti kok, dibandingkan cintaku yang telah menemanimu panas hujan terang badai. Siapa yang tiap hari bangunin sholat malam dan nemenin mutola'ah? Siapa yang bacain sholawat Tibil Qulub 1000 kali tiap kamu sakit? Siapa yang nemenin begadang kalau sakit gigi? Siapa? Siapa juga yang mandiin kamu kalau lagi malas mandi? Ayo. Shh. Mas Zerina mendelik kesal, mengedarkan pandangan sekeliling. Kenapa? Takut ada yang dengar? Semua santri sudah aku singkirkan. Lagakmu mas, kayak penuh pengorbanan saja. Itu gak sebanding dengan saat aku menyaksikan ijab kabulmu mas. Gak sebanding. Jenengan ini loh, baru lihat fotoku di IG Juan aja udah kebakaran jenggot. Sementara aku tiap hari harus bersabar membagi cinta dengan khotimahku sendiri. Apa aku pernah mendewakan pengorbananku di hadapanmu mas? Gak pernah kan? Mata Mas Zerina kembali mengembul, memantik sayatan luka yang belum sepenuhnya kering. Jemari Gus Afas mengusap pipinya lembut. Ia dapat merasakan perih yang tengah merundung Mas Zerina. Kumohon sayang, pulanglah ke Tegal Klopo. Aku sangat merindukanmu. Beberapa menit, Mas Zerina hanya membiarkan suaminya mendengar helaan nafas dan degup jantungnya. Gemericik keran di kamar mandi turut menjadi simfoni dalam keheningan itu. Maafkan aku, katanya lagi. Mas Zerina mulai mencengkeram tangannya dan melepas pelukannya kala mengendur. Kini keduanya saling berhadapan, saling mengeja bola mata masing-masing. Apakah aku masih mampu bertahan? Aku takut menjadi istri yang jahat dan pemarah karena tidak kuat, mas. Aku takut. Air mata kembali memenuhi bola mata. Tetesannya luruh jatuh ke lantai. Spontan Afas memeluk tubuhnya kembali, mengelus kepala itu penuh kasih sayang. Bahkan di saat seperti ini, Mas Zerina masih rela muhasabah diri. Aku sudah memulangkan Mesyaro ke Dieng sayang. Aku jatuhkan talak 1. Mas Zerina terengah. Matanya membulat sempurna. Apa? Afas mengangguk. Ya Allah. Mata yang jelita itu terpejam di dalam dekapannya. Dia tak tahu harus gembira atau susah. Dia benar-benar tidak tahu.
Bagaimanapun Mesyaro juga sama-sama perempuan yang memiliki perasaan serupa. Tidak ingin dirinya tersakiti bukan berarti berharap orang lain menjadi korban. Bungamu jelek sekali, Mas. Jangan tempelkan ke dagu. Gatal. Rutuknya pada akhirnya.